Ya ada ya. Coba kita ulangi. Yang paling hitam ini lah bang ya. Kan menimpa itu bang. Misalnya. Kan ada bang. Itu loh merahnya. Itu loh. Jadi nggak bisa menipu. Oh itu ada. Padahal nggak ada. Coba kita periksa tadi yang di sini di lintasan ini kan bang ya. Misalnya di sini nih. Ada nggak dia gitu loh? Kan nggak ada bang. Oke, saya tanya ini agak ridiculous ya, mungkin agak geli pertanyaannya. Ini sebenarnya stempel ini stempel satu kesatuan ada atau stempel sambungan? Stempelnya ini. Nah, kita periksa. Dia satu kesatuan atau sambungan gitu. Nah, kita karena periksa bisa jadi kalau misalnya di hitamnya ini nggak punya Coba saya zoom lagi. Tidak ada merahnya sedikit pun. Bisa jadi backgroundnya ini gini, paham kan maksud saya? Backgroundnya background yang lama, stempel itu ada background. Kalau benar foto yang itu di cropping dan ditempel. Kalau menurut saya kalau ini ya bang ya, tadi kan dari Ella sudah kita deteksi bahwa dia full of digital manipulation ya. Dari Ella tadi ini, yang ini kan sudah kita deteksi tadi nih. Ini dia ya kan, yang ini. Ya jelas udah karena secara Ella juga yang teknik dasar aja sudah terdeteksi, ya kemungkinan pertanyaan abang tadi itu yang ini ya bisa ada dua bang jawaban saya tadi seperti sebelumnya saya datang, yaitu Bang Samad. Bahwa bisa secara analog ditimpa atau secara digital, secara software gitu loh bang. Jadi timpa menimpa itu bisa secara software, bisa secara analog istilahnya. Gitu loh. Baru didigitalkan sama dia gitu loh bang. Berarti backgroundnya itu asli bisa jadi untuk stempelnya. Untuk stempel merah, jadi stempel merah itu satu kesatuan, kena yang putihnya. Tapi ditimpe yang hitam sama jas. Bisa jadi, tapi itu analisisnya ya. Itu hipotesis lah bang. Hipotesis ya. Tetapi gitu. Untuk jenis untuk yang bisa konklusif, lebih konklusif adalah uji tinta inilah bang. Usia tinta dari atau jenis tinta dari stempel yang yang di atas, yang menempel di atas foto dengan yang tidak. Kan gitu, yang bang. bagian putih sama. Kalau secara digital ya tapi karena yang jelas di merahnya sudah kagak ada itu barang yang merah itu di hitamnya. Ini kan kita lihat bang, balik lagi kan, nol kan bang. Sementara tadi yang menimpa hitamnya saja di matra itu bisa dapat yang hitam total di sini, itu masih dapat di sini merah kan. Itu masih ada itu. Ini software apa yang Anda gunakan ini sekarang ini? Ya software namanya aja forensik digital, buat sendiri dong bang. Ini Anda patenkan sederhana kok ini bang. Enggak. Sederhana ini bang. Sederhana, mahasiswa semester 5 juga bisa sebenarnya ini. Gitu loh, bang. Jadi kesimpulannya adalah ini kesimpulan ya, bahwa antara foto dan stempel, ya kan, itu bukan dalam satu kesatuan kertas yang kena semua gitu ya. Apa istilahnya ya? Apa istilahnya ya bang? Bahwa ini pokoknya gini aja lah. Sangat berpotensial ini adalah hasil editan. Bagian hitam itu dari jas itu tidak kena tinta stempel, sehingga potensial ini hasil editan. Sebagai tambahan dikit ya bang ya. Ini ijazah saya lah, saya bandingkan ya bang. Ganteng gak ijazah kau? Jelek. 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 Woi ganteng ini. Apa? Kalau ini ceto welo-welo dikata orang. Kan bang, inilah kan bang. Kan ini program pasca sarjana. Kalau yang S1 saya nggak nimpa dia bang. Maksudnya nggak kena jas hitamnya gitu. Karena? Nggak tahu ya, mereka yang menyentempel dulu. Nggak ini ya. Kalau ini kan jelas tadi ada crossingnya kan. Kita lihat ini kan jas saya hitam juga. Terus kita ambil lah di sini nih. Kan ada ini bang. Warna hitam merah ini kan barbarnya ini. Kan ada. Itu loh. Terus yang lain juga misalnya di daerah yang paling hitam lah ini. Misalnya ini. Kan ada bang. Jadi nggak berbohong software itu bang. Di mana pencemaran nama baiknya kan gitu bang. Apalagi tambahannya. Tambahannya sebenarnya dan bro tidak mengklaim bahwa Jokowi melakukan pemalsuan dalam hal ini karena yang diuji adalah sebuah dokumen digital
yang diklaim PSI sebagai ijazah asli yang gitu. Pernah ditampilkan di reuni teman-teman. Yang gitu. Similaritasnya itu cukup hampir sama dengan yang tadi itu kan Bang ya, objek tracking ini. Nah ini di mana bedanya gitu loh. Nah kalau seandainya ternyata ini dalam pembuktian yang sifatnya nanti kasat in hand ya kan, menunjukkan dan bukan ini ijazahnya. Nah berarti bagaimana dong? Pertanggungjawabannya gimana ini? Yang di UGM punya siapa dong ini? Ya, kemudian yang disebarkan di PSI itu siapa itu? Siapa itu? Oke. Gitu loh Bang. Oke. Sebenarnya saya mau membahas tentang lembar pengesahan skripsinya, tetapi jangan di sini dulu deh di persidangan karena nanti mereka bisa saya tahu. Sudah melakukan phone identification, menggunakan AI deep learning, bahwa nanti saya geret gini kan Bang, ini misalnya saya geret gini nanti hasilnya adalah jenis fontnya gitu, bukan gambar ini. Tapi saya nggak bisa tampilkan di sini, saya siapkan untuk di persidangan. Yaitu terungkap sosok pemilik foto ijazah yang disebar kader PSI. Ternyata ngaku teman seangkatan Jokowi. Jadi bukan Jokowinya. Dan ini dengan santainya Dian Sandi Utama mengatakan, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi ya, yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli ya. Dia bilang yang asli. Maka kalau ini tidak asli berarti dia menyebarkan berita bohong nih. Tapi kita lihatlah ya. Saya tidak bilang pidana, hanya menyebarkan berita bohong aja saya bilangnya. Coba kita bacakan ya. Tapi begini, saya kemarin sekitar tanggal 30 itu ya, melihat debat antara Dian Sandi Utama kemudian dengan Roy Suryo. Intinya Roy Suryo mengatakan ya, Anda dapat sendiri dari Jokowi ya kan, agak melipir dia, ya nggak mungkin lah ya. Jadi nggak mungkin lah ya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi dia bilang apa? Ya adalah dari seseorang, tapi seseorangnya dia tidak sebutkan. Nah dari situ saja Sobat RS kalian fatal ya. Fatal Morgana. Jadi bisa jadi yang dikasihkan ke dia itu bukan dalam bentuk ijazah yang dipotret, tapi dalam bentuk file saja. Nah kalau sudah dalam bentuk file, ya siapapun bisa pegang atau pinjam file itu. Nah siapa yang punya filenya ini dan siapa yang membuatnya. Jadi kalau pakai teori Richmond tadi ya, coba simak ya, saya interview 3 pihak, Richmond Hasiholan, Sianipar, kemudian Profesor Dr. Zainal Mutakin, dan terakhir pihak Ethos Indonesia yang lagi ribut dengan PLN soal kebocoran atau manipulasi dana sekitar sekarang nambah, bukan lagi 18 triliun tapi 22 triliun ya. Tinggal disimak dari perbincangan-perbincangan itu. Nah ini saudara sekalian, bukan dari Jokowi. Artinya ijazah ini sesungguhnya ijazah yang ya dibikin soft file seperti kata Rismon tadi, seperti foto misalnya katanya. Kalau foto itu ditempel bisa secara manual, apa istilahnya tadi ya, maupun secara digital. Jadi yang jelas kemudian muncullah yang namanya print out berwarna ini ya. Gitu. Karena kelihatannya ada bekas print sampingnya ya. Coba lihat tuh ada garis-garis, tapi ya wallahu alam. Nomornya pun agak aneh 1120 ya. Biasanya nomor tuh ada garis miring-miringnya. Karena itu menunjukkan kode-kode tertentu ya. Kalau nomor mahasiswa saya 70779 garis miring HK garis miring 13239. HK itu maksudnya hukum. Oke. Coba kita bacakan sebagaimana yang dilansir oleh This Way. Terungkap sosok pemilik foto ijazah Jokowi yang disebar Dian
Sandi kader PSI, Dr. Tifa ngaku teman seangkatannya Jokowi ya. Oke, ini ininya ya, gambarnya. Jakarta.thisway.id sempat tidak mau memberikan informasi atas foto ijazah Jokowi yang posting di akun media sosialnya. Akhirnya terungkap sosok pemilik foto ijazah Jokowi yang disebar Dian Sandi kader PSI. Adapun sosok pemilik foto ijazah tersebut diungkap oleh Dr. Tifa di akun X-nya @drtifa. Diketahui bahwa Dr. Tifa sendiri merupakan salah satu yang dilaporkan oleh Joko Widodo ke Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah palsu. Pelapor Dr. Tifa sendiri tak lepas dari statementnya dan sikapnya yang mempertanyakan keaslian. Pelaporan Dr. Tifa sendiri tak lepas dari statementnya dan sikapnya yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Dalam akun sosmednya, Dr. Tifa menyampaikan bahwa foto ijazah yang diposting oleh Dian Sandi didapat dari orang lain. Sandi juga mengakui bahwa dirinya belum pernah melihat ijazah asli Jokowi dan mendapatkan foto ijazah tersebut dari orang lain. Dalam podcast yang juga dihadiri oleh Roy Suryo serta Rismon Sianipar, ini benar ya, Sandi menolak untuk memberitahukan dari siapa dia mendapatkan foto tersebut. Dian Sandi utama kader PSI yang sempat menghebohkan jagat X karena memposting ijazah Jokowi dengan caption, "Ini ijazah asli Jokowi," tulis Dr. Tifa. Yang mengesankan seakan-akan dia memfoto sendiri ijazah Jokowi, ternyata mendapatkan foto itu dari orang lain lagi, tambahnya. Dr. Tifa menuliskan jika Sandi mendapatkan foto ijazah Jokowi dari orang yang bernama Frono Jiwo. Wah, ini Frono Jiwo ini temannya ya. Frono Jiwo yang selama ini mengaku sebagai teman seangkatannya Jokowi tanggal 31 Maret 2025 memposting memposting ijazah Jokowi di laman Facebooknya tambah Dr. Tifa. Jadi nyatalah di sini Dian Sandi utama si kader PSI ini menyebarkan hoax bahwa dia memfoto sendiri ijazah tersebut padahal dia hanya mencomot postingan orang lain. Pancen ruwet tenan urusan si Mukidi ini, bisa gitu dia bayar orang-orang berbohong secara berjemaah. Kurang jahat apalagi dia mau pidanakan orang-orang, tutur Dr. Tifa. Akan tetapi saat Thisway mencoba untuk melakukan penelusuran di akun Frono Jiwo, ternyata postingan foto ijazah Jokowi sudah tak ada. Adapun postingan dari Frono Jiwo pada 20 April menuliskan tentang dirinya bertemu dengan Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon di Fakultas Kehutanan UGM tanggal 15 April 2025. Frono menuliskan jika Roy Suryo dan Dr. Tifa dan Rismon adalah orang-orang pintar, tapi dalam hal menganalisis ijazah Joko Widodo, mereka menarik kesimpulan yang salah, menyimpulkan bahwa ijazah Joko Widodo adalah palsu. Kesalahan kesimpulan itu mungkin mereka kurang referensi dan literatur sehingga tidak komprehensif. Rasa benci, dendam, dan negatif thinking menambah keyakinan kesalahan kesimpulan. Kesimpulan yang salah tersebut diumumkan di publik sehingga menjadi fitnah, tambahnya. Selain itu, Frono juga menuliskan jika Jokowi diterima di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 melalui tes, melaksanakan perkuliahan, praktikum, menyelesaikan tugas-tugas, kuliah kerja nyata, penelitian dalam menyusun skripsi, ujian mempertahankan skripsi, dan dinyatakan lulus sampai wisuda dan memperoleh ijazah bulan November 1985. Ya, sahabat era sekalian, Frono Jiwo ya. Rasanya waktu kumpul-kumpul itu hadir nih ya. Nih Frono Jiwo ya. Nih dia kemudian Frono Jiwo ini kemudian mengeluarkan foto-foto lama ya. Tapi foto-foto lamanya pun kemudian kalau dianalisis apakah itu benar ya. Nah, itu nanti kita serahkan Rismon lagi ya. Ya, coba lihat tangannya Frono Jiwo ya. Oke, ini kita langsung bacakan ya. Ini Frono Jiwo. Ini ada berita Sabtu 22 Maret 2025. Frono Jiwo, saya dan Jokowi lulus bareng dari UGM, ijazah kami sama. Frono Jiwo, teman satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkat bicara soal tudingan palsunya ijazah dan skripsi Jokowi. Frono menyebut tuduhan tersebut tidak masuk akal karena dirinya dan Jokowi masuk kuliah bersama pada 1980 dan disudah bareng pada 1985. Kami seangkatan dengan Pak Jokowi masuk tahun 1980, ujar Frono dalam siaran pers resmi UGM yang dipublikasikan Jumat 21 Maret.
Frono mengenang Jokowi sebagai sosok pendiam namun memiliki selera humor tinggi saat bersama teman-temannya. Selain itu Jokowi juga dikenal hobi naik gunung. Pak Jokowi sering naik gunung tapi saya jarang dan seingat saya tidak pernah bareng naik gunung sama Pak Jokowi, kenangnya. Terkait dokumen akademik, Frono memastikan bahwa ijazahnya memiliki tampilan yang sama dengan milik Jokowi. Mulai dari penggunaan font, tanda tangan Rektor Profesor Teguh Yaakob dan Dekan Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo hingga format umum dokumen. Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan, jelasnya. Untuk skripsi, Frono menyebut seluruh mahasiswa pada angkatannya menggunakan mesin ketik untuk mengetik isi skripsi. Sedangkan sampul dan lembar pengesahan umumnya dicetak di percetakan sekitar kampus seperti Prima dan Sanur. Pembuatan skripsi semua bakal pakai mesin ketik, kalau sampul lembar pengesahan penjilitannya skripsi semua di percetakan, tambahnya. Frono dan Jokowi bahkan pernah melamar kerja di tempat yang sama, yaitu PT Kertas Kraft Aceh Persero. Mereka masuk bersama, namun Jokowi memutuskan mundur setelah 2 tahun bekerja karena istrinya Iriana tidak betah tinggal di lokasi base camp yang berada di tengah hutan pinus di Aceh Tengah. Kami bertiga, Pak Jokowi, saya dan almarhum Hari Mulyono, adik ipar Jokowi, bareng-bareng masuk kerja, ujar Frono. Testimoni Frono menjadi salah satu bukti kuat bahwa Jokowi benar-benar kuliah dan lulus dari UGM. Hal ini sekaligus menepis tudingan sepihak dilontarkan oleh Rismon Hasyolan Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram, yang menyebut ijazah dan skripsi Jokowi paslu. Oke, sobat RH sekalian, ya. Jadi sekali lagi, kesaksian ya dari orang-orang itu penting, tapi yang paling penting itu adalah ada lembar ijazah, dan lembar ijazah itulah yang kemudian diuji. Repot amat sih, heran ya. Mau Pronojiwo, Pranajaya dan lain sebagainya, mana lembar ijazahnya lalu diuji. Nah, kalau lembar ijazahnya seperti yang dikatakan Dian Sandi tadi ya, entah dia dapat dari mana, yang jelas dia tidak dapat dari Jokowi dan dia hanya dapat file. Baik karena file itu dia ambil saja, comot dari internet, atau dia memang dikirim oleh seseorang. Ya mungkin teman dekat Jokowi ini yang kirim seseorang kepada Dian Sandi Utama. Dan Dian Sandi dengan gagahnya mengatakan, biar kalian gak ribut lagi dan tenang lebarannya, nih saya posting ijazah asli Jokowi. Kan begitu kata kader PSI yang mempostingnya kira-kira dengan keyakinan penuh dan tanpa koordinasi. Maka ya kita berpegangan bahwa itulah yang dikatakan sebagai ijazah asli dalam tanda kutip Jokowi. Yang juga kata Rismon Sianipar muncul di pertemuan reuni dengan teman-teman Jokowi di Fakultas Kehutanan. Di mana di belakang file screen belakang itu ada ijazah Jokowi. Masing-masing pihak, masing-masing teman itu, angkatan yang mengaku teman angkatan Jokowi itu menunjukkan ijazahnya masing-masing ya. Yang nggak ngerti ya, mungkin jangan-jangan ijazahnya juga kalau dilihat bagaimana ya. Jadi sekali lagi ya, kesaksian melawan sebuah scientific approach. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita mau objektif, ngapain kita tanya apakah dia naik gunung atau tidak, apakah dia kuliah depan atau tidak. Bisa saja dia kuliah, tapi belum tentu dia mendapatkan ijazah. Tapi dalam kesaksian Pronojiwo katanya sekolah sama-sama, masuk sama-sama, kemudian wisuda juga sama-sama. Jadi kalau nggak benar ya berarti Pronojiwo ini sudah membantu membuat kejahatan. Kalau benar, saya katakan case close. Ini kan right to know ya. Jangan kemudian gini, yang punya potensi berbohong itu Pronojiwo. Kalau Dr. Tifa, Rismon sama Roy Suryo itu menganalisis dari data-data yang masuk ke mereka. Kan begitu ya. Jadi berbeda posisinya ya. Nah, kita tidak tahu apakah Pronojiwo itu kemudian kemana ya ininya. Nih.
Nah, dia bilang rela jadi pembohong bela Jokowi asal cuan. Halo Frono, masih ingat Hotel Victory Batu? Ini pemalsuan ijazah murahan, gak perlu ahli IT untuk membongkarnya. Dari manajer hotel jadi komisaris independen PTPN 14 ya. Jadi begitu, coba diinikan dulu ya soal Frono Jiwo ini. Jadi mereka yang memberikan kesaksian pun juga kira-kira ada masalahnya. Jadi sekali lagi ini bukan soal prona jiwa, tapi ini adalah soal yang terkait dengan ya apakah sekali lagi ya soal yang terkait apakah ijazahnya itu asli atau tidak dari sisi forensik. Dan ya sudah dikatakan banyak masalahnya kata Rismon Sianifar. Jadi bisa saja orang mengatakan wah teman saya dan lain sebagainya, tetapi tetap saja yang ditili adalah dokumen ijazahnya. Nah, dokumen ijazah itulah yang harus sebenarnya diperlihatkan oleh Jokowi ke publik. Tapi sampai sekarang kan kita tidak pernah tahu dokumen ijazah itu yang mana yang perlu diperlihatkan. Jadi terkesan sepertinya sedang main tricky. Trikinya apa? Ya tadi yang namanya penegak hukum dan hakim gak mau tahu soal pembanding ijazah asli. Cuman dia mengatakan ini aja. Bahwa ini benar penghinaan, bahwa ini benar pencemaran dan lain sebagainya. Jadi bukti bahwa itu ada penghinaan atau pencemaran. Sementara ijazah palsunya nanti ya cukup sudah ditunjukkan di depan penegak hukum. Padahal yang paling penting itu dihadirkan ya. Jadi mudah-mudahan penegakan hukumnya tidak bengkok, lurus, dan yang lurus itu adalah diperiksa dulu dugaan ya menggunakan ijazah yang tidak benar atau dokumen palsu untuk untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut undang-undang ya harusnya dilakukan dengan cara yang benar. Karena kalau caranya tidak benar, maka dia sebenarnya tidak qualified ya untuk mendaftar sebagai wali kota, gubernur dan presiden tentunya. Begitu sobat RH sekalian ya. Dan saya ngakaknya Dian Sandi Utama ini awalnya yakin sekali itu ijazah asli. Mungkin dia terkesiap ya. Dia merasa takjub bahwa wah ini fotonya mirip Jokowi, kemudian berwarna, ada capnya pula, ada materainya pula. Wah ini. Tapi sekali lagi kalau itu Rismon berdasarkan ilmu yang ada pada dia sudah mengatakan itu fake katanya. Gambarnya itu tempelan. Entah tempelan secara manual maupun secara elektronik kan begitu. Istilah dia apa ya? Gitu. Nah, berdasarkan karena cap stempel warna merah itu gak nempel sedikit pun di jas yang warna hitam. Jadi bisa jadi itu gambar orang lain diambil, ditempel warna gambar baru lalu kemudian difotokopi. Kalau seandainya itu benar ya, seperti yang dikatakan Rismon Sianipar. Tapi entahlah, tiba-tiba ada kejutan yang lain. Bukan itu, yang lain ternyata. Kalau yang lain kita nanti lihat ya. Apakah ada yang lain, apakah sebenarnya yang itu aja sebenarnya ya. Oke. Teguh Santoso, breaking news. Presiden membatalkan pemecatan Letnan Jenderal Kunto dan mengembalikan ke posisi awal, dan ini membuktikan kecurigaan publik soal power struggle dan matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo. Wah, nanti kita bahas ini ya. Luar biasa ini. Luar biasa ya. Apa yang diungkap rakyat bosan dengan ungkapan. Dian Sandi berbelit ya. Satu buzzer Jokowi operasikan 50 akun palsu dengan nama berbeda seolah banyak pendukung untuk menyebar komentar. Tapi fakta saat di rumah Jokowi hanya segelintir orang. Ijazah saya paket C dan unitas PUUT, tapi aku tetap bangga. Mantap, maju tak gentar membela yang benar. Lebih cepat lebih baik usut tuntas ijazah Jokowi biar terang benderang.
Itu masalahnya yang bersangkutan saat beli mintanya yang asli. Kenapa dikasihnya yang palsu? Jadi yang salah siapa? Luar biasa ya. 280 juta rakyat Indonesia sudah dipenjara oleh Jokowi, kelaparan di mana-mana. Jepara hadir Bang RH, bosan bikin ruwet. Kuncinya cuma satu, Pak Jokowi kalau sudah menunjukkan ijazahnya semuanya pasti terang benderang. Tapi kalau tidak perlu dipertanyakan dan kami masyarakat paling mengucapkan astagfirullahalazim. Dr. Anas insinyur gimana bisa begitu? Mobil SMK dan ijazah. Ayo Mr. Presiden Prabowo, rakyat menginginkan kejujuran bukan kebohongan. Adili Jokowi segera. Astagfirullah, gegara satu keluarga, kacau tatanan negara ini. Wah, luar biasa Kunto ya. Kemudian PSI ini partai hancur-hancuran. Allahu Akbar, mobilnya belum bayar pajak ya. Bang, kapan sidang Jokowi lagi, hari apa? Heran juga saya kenapa mantan pejabat tinggi sulit tunjukkan ijazahnya. Ijazahku asli dikeluarkan dari depan oleh unitas gak mutu. Oke, hayolah Pak Prabowo, jangan sampai ada matahari kembar. Kami ikhlas Anda jadi presiden, tapi Anda harus berani membongkar kezaliman dan kebohongan rezim kemarin. Please Pak Presiden. Skripsinya saja mencurigakan, apalagi ijazahnya. Kebohongan apalagi ini ya. Sedekat apa pertemanannya? Kenapa ijazah Joko bisa di dia ya? Ya, yang sangat mudah dibikin ruwet. Kalau tujuannya untuk menenangkan kecurigaan masyarakat, tinggal tunjukkan saja selesai. Akhirnya bikin gaduh. Kalau memang negarawan pastinya sudah lama selesai. Bagi yang bertanya kenapa ijazah pejabat publik harus bisa dilihat oleh publik, silakan buka pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang KIP. Coba ya. Pasal 18 ya, ini pasti tentang ya ayat 2 Undang-Undang KIP. Gimana bunyinya ya? Oke. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP menjelaskan tentang pengecualian informasi yang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan H. Informasinya tidak dikecualikan jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Iyalah. Benar dong ya. Jadi tidak termasuk pengecualian pasal kan? Pengecualian informasi yang dikecualikan pasal 17 huruf G dan H. Pasal 17 huruf G dan H Undang-Undang KIP mengatur tentang informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik. Ini termasuk informasi yang bersifat rahasia, seperti informasi pribadi yang berkaitan dengan riwayat hidup, kondisi keluarga, atau hasil evaluasi kemampuan seseorang. Pengecualian yang tidak termasuk pengecualian pasal 18 ayat 2. Pasal 18 ayat 2 memberikan pengecualian terhadap pengecualian informasi yang telah diatur dalam pasal 17 huruf G dan H. Ini berarti ada kasus-kasus khusus di mana informasi yang seharusnya dikecualikan tetap dapat dibuka. Persetujuan tertulis, jika pihak yang informasi pribadinya akan diungkap memberikan persetujuan tertulis, maka informasi tersebut tidak lagi dianggap dikecualikan. Jabatan publik, jika pengungkapan informasi berkaitan dengan jabatan publik seseorang, maka informasi tersebut juga tidak dikecualikan. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Wah, ini perlu ini nih ya. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP ya, perlu disosialisasikan itu ya. Terima kasih Sobat Era sekalian yang sudah memberitahukan ini. James Prince gitu ya. WA sudah ada tahun 85 kalau begitu kata Termul, suka-suka gue. Kejujuran adalah tingkat adab paling tinggi dalam beretika negara. Ini ada bilang pemburu. Ini ibu kandung Mulyono itu berasal dari Cina daratan, bernama Yap Mei Hua, dan dia merupakan anggota Gerwani 1965. Mohon maaf ya. Ini informasi yang terdapat di dalam buku Jakarta Undercover. Jokowi Undercover 2 karya Bambang Tri Mulyono. Apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi informasi ini ada dalam buku Bambang Triyono ya. Bambang Tri Mulyono ya. Jadi benar apa tidak? Ya wallahu a'lam bishawab. Karena saya tidak punya alat untuk
membenarkan atau tidak membenarkannya. Sedikit demi sedikit kebenaran mulai terungkap. Kemudian wajib diketahui publik, presiden memimpin publik, kalau tipu-tipu jangan coba-coba. Cari juga saksi-saksi ketika pengadilan Bambang Tri sama Gus Nur. Ingat, mereka terang-terang menipu dengan mengaku Islam padahal sekarang di situ saja hakim bisa menolak kesaksian sayangnya. Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, kita menunggu benar dan salah itu dengan proses yang adil ya. Proses yang adil itu adalah kalau dibuktikan terlebih dahulu ijazah Jokowinya. Kalau sudah terbukti asli dan tidaknya, barulah bisa digelar atau tidak bisa digelar yang namanya sidang pencemaran nama baik atau fitnah. Kalau benar kan nggak fitnah namanya. Nah, kalau memang salah, belum tentu fitnah juga. Sekali lagi, karena mereka melakukannya untuk kepentingan publik dengan niat yang baik. Pengertian niat yang baik ini bukan niat baik untuk Jokowi, tapi niat yang baik untuk masyarakat Republik Indonesia agar teredukasikan secara baik. Ya, who Jokowi is, ya kan? Siapa Jokowi yang sesungguhnya? Who Jokowi really is, ya kan? Siapa Jokowi yang sesungguhnya ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Kita nanti akan kutip tentang Kunto Wijoyo kalau memang beritanya itu benar ya. Dikembalikan lagi ke jabatan semula yang awalnya masuk kota dan sekarang keluar kota lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.